Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 16 Oktober 2024. Kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kutipan dari kitab Mazmur bab 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sobat Katolikana, setiap tanggal 16 Oktober setiap tahunnya, gereja selalu merayakan peringatan Santa Hedwig. Santa Hedwig terlahir sebagai seorang putri keturunan bangsa Hungaria pada tahun 1174. Ketika berusia 12 tahun, Hedwig menikah dengan Hendrikus, seorang pangeran Polandia. Dari hasil pernikahan ini, Tuhan mengaruniakan kepada mereka 7 orang anak. Hedwig dan Hendrikus menjalani kehidupan yang sangat saleh, dan Hedwig adalah seorang pribadi yang bertekun dalam imannya. Dalam perjalanan rumah tangga mereka yang dipenuhi intrik politik, Hedwig pernah melakukan tindakan heroik untuk membebaskan suaminya dari tahanan. Berkat tindakan beraninya itu, posisi suaminya pun semakin kuat. Namun, di tahun 1238, suaminya gugur dalam perang. Hedwig menerima kematian suami tercintanya dengan pasrah dan berserah. Ia berkata, "Demikianlah, apakah Anda akan menentang kehendak Tuhan? Hidup kita adalah miliknya." Usai kepergian suaminya, Hedwig kemudian mengenakan jubah dan masuk biara suster-suster Benediktin. Di tengah masa-masa itu, ia kembali mengalami cobaan berikutnya. Anak lelaki satu-satunya yang masih hidup dibunuh di depan matanya. Istimewanya, peristiwa-peristiwa kehilangan yang menyakitkan itu tidak menggoyahkan iman Hedwig. Dengan harta kekayaannya, ia banyak membantu orang-orang miskin dan penderita kusta, mendirikan biara, serta meningkatkan taraf pendidikan dan kebudayaan warga penduduk Silesia, Polandia, hingga akhir hayat tahun 1243. Sobat Katolikana, bila kita refleksikan kembali, setiap peristiwa dalam hidup selalu menawarkan keterbukaan untuk respon kita dalam menanggapinya. Sebenarnya, kisah hidup yang dialami oleh Santa Hedwig memberikan banyak kesempatan baginya untuk sakit hati terhadap Sang Pencipta. Tetapi, Hedwig justru mengambil pilihan berbeda. Segala yang dialaminya itu membuatnya semakin dekat dengan Tuhan, termasuk melalui cara membagikan seluruh harta miliknya. Sungguh, semua itu merupakan tindakan luar biasa. Mengingat Hedwig adalah seorang bangsawan yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini pun, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berperilaku hidupku tak sesuai antara kata-kata dan perbuatannya. Namun, apa yang diperbuat? Santa Hedwig semasa hidupnya berbeda. Hedwig yang kaya raya ini justru mampu membuktikan bahwa imannya dapat menjawab tantangan yang diberikan Yesus. Meski tidak pernah tercatat dalam sejarah, rasanya kutipan dari kitab Mazmur dan sabda Yesus dalam Injil hari ini sungguh diimani dengan teguh oleh Santa Hedwig. Melalui keteguhan imannya, kasih setia Tuhan mendatanginya, dan keselamatan ia terima sesuai dengan janji yang diberikan Tuhan.
Pesan Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita semua bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap setia dan selalu menepati janjinya untuk menyelamatkan kita. Mari bersikap rendah hati untuk menyelamatkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar berkenan di hadapannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami dengar hari ini, juga atas teladan hidup Santa Hedwig yang tekun dalam imannya kepadamu. Biarlah kami terus mengingat akan kasih setia dan janji-Mu atas keselamatan kami. Mampukan kami agar dalam kecemasan dan ketakutan, melalui segala peristiwa yang kami hadapi, kami bisa berserah padamu. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.